Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dan tentunya senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan hari ini bertepatan dengan dalam rangkaian Hari Adat Melayu Jambi, dan kita akan membahas berkaitan dengan kepemimpinan menjelang Pilkada 2024 serentak di Provinsi Jambi, dan kita akan mengulasnya dalam perspektif bagaimana adat kemudian memandang figur pemimpin dan bagaimana demokrasi itu dijalankan. Kalau dalam perspektif adat Melayu Jambi, ini kan kita bicara demokrasi, ini kan sebenarnya kalau mau bicara demokrasi, Indonesia itu kan demokrasi sebenarnya sudah dari awal, tapi memaknai konsep demokrasinya itu kan berkembang dari demokrasi tidak langsung menjadi demokrasi langsung, terpimpin dan sebagainya begitu. Nah, sebenarnya kalau dalam adat, bagaimana kemudian adat Melayu Jambi memaknai demokrasi? Adakah demokrasi dalam konsep pemikiran adat Melayu Jambi, Prof? Ya, baik, makasih. Kalau dalam adat itu kan memang sudah jelas ada istilahnya musyawarah. Istilahnya itu boleh ae dek pambuluh, boleh kato dek mupakat. Nah, itu kan demokrasi sebenarnya. Bagaimana memberikan sebuah solusi atas sebuah problem, itu harus semuanya dengan musyawarah untuk mencapai mupakat. Nah, karena adat itu kan memang dia mengalir dari sara. Sara mengato, adat memakai. Jadi apapun yang digunakan dalam konsepsi-konsepsi dalam adat, itu semuanya mengalir dari turunannya adalah sara. Musyawarah itu sebenarnya kan adalah dalam istilah sara. Dalam Islam sendiri memang itu yang diatur, diajarkan. Wasawirhum bil amri. Bermusyawarahlah kamu dengan pimpinan kamu. Dan pimpinan pun sebaliknya bermusyawarah dengan masyarakat kamu. Dari dalam segala hal, aspek apapun, untuk kesejahteraan, untuk membangun, untuk memecahkan masalah, atau apapun yang namanya akan disuarakan atau dilaksanakan bagi kepentingan orang banyak. Nah, disitulah peran pemimpin sebagai pengemban daripada posisi demokrasi itu, mengatur, menyelenggarakan, sampai pada akhirnya sampai kata mupakat. Itulah demokrasi yang memang, Nah, maka itu sebenarnya diharapkan demokrasi itu tidak ada perpecahan, tidak ada konflik. Adalah hal sesuatu yang lumrah dalam sebuah kehidupan masyarakat. Karena semua bisa dikomunikasikan. Artinya apakah Anda ingin mengatakan bahwa sesuatu dalam proses itulah, jika di sana terdapat, bisa kita katakan, perpecahan, demokrasi belum berjalan? Nah, itu yang sudah dibawa dalam kanal politik. Tapi kalau dalam adat kan sebenarnya tidak ada benang kusut yang tidak bisa diungkai. Mestinya? Ya, harusnya kan gitu. Salah jalan, balik ke pangkal jalan. Berarti pasti ada titik awalnya di mana titik kesalahan itu, krusial itu. Balik, telusuk kembali. Supaya tidak dibiarkan berlarut, tidak dibiarkan dia kesasar. Kalau istilah masyarakat itu tidak salah persepsi, sehingga ada suatu isu, ada sebuah kebijakan. Kalau dikomunikasikan semua dengan demokratis, pasti masyarakat bisa mengerti, bisa paham. Begitu juga dalam menentukan proses kepemimpinan gitu. Nah, tadi Anda sempat membahas ini kanalnya beda nih. Ini politik, ini adat gitu. Nah, pertanyaan pertama mungkin, Prof. Tapi ini akan beriringan pertanyaan ini. Pertama, apakah memang di dalam adat itu kita tidak mengenal politik? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya bagaimana kalau memang mengenal politik? Lalu seperti apa kemudian adat memandang politik yang ideal itu, Prof? Ya, intinya kan tadi kita awali dari musyawarah. Bagaimanapun sistem demokrasi itu kan bahasa kan dari asing dari luar. Tapi dari adat itu mengenal musyawarah. Musyawarah memilih pemimpin, musyawarah memilih tokoh, ulama, semua itu dimusyawarahkan. Maka itu dalam musyawarah itu, dalam adat dikatakan ada 3 benang sepilin, 3 unsur di sana. Ada unsur pemerintahnya, ada tokoh adatnya, ada ulama. Kalau duduk 3 ini dalam sebuah musyawarah, menentukan apapun berakhir dengan indah, husnul khotimah. Nah, kadang di sini yang tidak ketemu di dalam penyelenggaraan politik praktis. Nah, itu dia. Kenapa, Prof? Apakah memang, ini kan hipotesa aja ya, Prof. Apakah karena memang yang terlibat dalam proses politik praktis tidak memenuhi 3 unsur ini? Ada kalanya ketika menunjuk, mengangkat, mungkin tidak melalui sebuah prosedur. Atau juga yang kedua, tidak memenuhi kompetensi untuk menduduki posisi tersebut. Karena masyarakat kita makin kritis, makin cerdas,
mereka tentu punya standar juga kan. Nah, standar ini kadang-kadang standar ganda. Standar ganda ini yang membuat ambigu. Maksudnya, Prof? Ada kadang-kadang tampil standar itu yang tidak memenuhi tagihan sebagaimana yang diharapkan Oleh masyarakat. ya masyarakat. Oke. Ya kan, kalau misalnya seorang ulama, standarnya kan jelas, keagamaannya mumpuni, Wara. kepasihannya, kewaraannya, kan jelas itu. Tapi tiba-tiba kalau memilih seorang pimpinan ulama, kewaraannya nggak ada, keagamaannya pun pas-pasan. Tapi menganggap diri sebagai ulama. Nah, ini satu. Belum lagi tokoh yang tadi Ini menarik, dikatakan, tokoh adat. Ada lagi standarnya, memahami adat istiadat, nilai-nilai, milieu, budaya masyarakat, perilaku juga, tahu hukum-hukum adat. Ini kan menjadi standar. Nah, begitu juga dengan pemimpin sebuah negeri. Juga harus sedikit banyak dia punya juga kapasitas keadatannya, kapasitas keulamaannya. Di samping talenta, kapasitas kepemimpinannya di dalam menyelenggarakan kepemimpinan kemasyarakatan. Ini kan harus menjadi apa standar awal itu misalnya yang dibutuhkan untuk masyarakat. Setidaknya kalau tagihan sekarang misalnya integritas. Ya. Apa itu yang paling puncak integritas? Itu salah satu kejujuran. kita itu, Jujur misalnya. Kejujuran kan penting ya. Agama juga meminta begitu. Kemudian dalam dimensi politik juga begitu. Tagihan-tagihan dalam sebuah birokrasi juga begitu. Nah, aspek jujur ini kan teratas. Masyarakat kan bisa menilai. Ya, tapi ada menarik, Prof. Ada yang ini lagi-lagi ini hipotesa, Prof. Ya. Bahwa politik itu ada yang mengatakan itu tidak lebih dari sebuah branding. Itu karena memang bagaimana mengelola sebuah kekuatan elektoral adalah sejauh mana mampu membranding. Ya. Nah, artinya ada yang mengatakan bahwa ya bagaimana hari ini tokoh itu bisa muncul hari ini dan memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi dengan bagaimana dia menyesuaikan dengan selera. Ya. Nah, artinya kan ya kalau Prof kaitkan tadi ya kalau selera masyarakat hari ini ulama ya bagaimana jadi ulama kan begitu. Nah, gimana kemudian memandang itu, Prof? Ini yang kita pandang tadi. Satu sisi ini standar yang kita butuhkan, kita tagih. Yang kita butuhkan ini, betul-betul kita butuhkan. Ternyata yang tampil adalah brandingnya. Yang sebenarnya pada faktanya tidaklah seperti itu. Fakta tidak seperti itu. Itu yang saya bilang tadi ambigu itu. Satu sisi masyarakat dihadapkan dengan tagihan-tagihan standar seorang pemimpin seperti ini, tapi realitanya yang muncul adalah pemimpin yang branding. Yang punya branded, dialah yang mendapat tempat. Nah, kalau hari ini Anda memandang, Prof? Ya, ambigu itu muncul ya ke permukaan. Sehingga masyarakat juga kadang-kadang dihadapkan dengan pilihan-pilihan ganda. Ke kanankah dengan standar yang memang seharusnya? Ataukah standar branding yang harus mereka pilih karena kebutuhan instan? Karena mengajarkan juga masyarakat dengan budaya instan. Gitu. Nah, di sini terjadi konflik of interest antara nilai-nilai yang seharusnya pemimpin yang ditegakkan secara proporsional, secara profesional, tapi realitanya terjadi sebaliknya di dalam kepemimpinan dalam sebuah masyarakat. Baik. Saya juga menangkap Anda tadi bagaimana kemudian masyarakat, pemimpin, dan kemudian bagaimana kemudian demokrasi ini dikelola dengan musyawarah, menyelesaikan persoalan masyarakat melalui pemimpin. Gitu. Tapi hari ini kalau kita lihat ada juga yang sedikit bergeser, Prof. Pasca reformasi itu kan muncul kebebasan, termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara di depan publik. Nah, tapi saya beberapa orang sedikit terganggu dengan kemudian kebebasan itu sudah lost seolah-olah bahwa etika komunikasi itu tidak ada lagi. Bagaimana Anda memandang itu, Prof? Di dalam sebuah kepemimpinan. Kembali tadi, karena kita punya seperti nilai ganda tadi, sehingga ketika seorang tahu bahwa pemimpin ini lahir bukan karena sebuah tagihan standar yang menjadi kebutuhan masyarakat, tapi karena ini lahir dari branding. Ini kan saat itu juga sebuah apresiasi, sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan, itu juga lambat laun akan mulai tergerus. Maka itu kalau dalam adat itu ada namanya pemimpin yang adil, pemimpin yang disembah. Tapi ketika pemimpin itu zalim, pemimpin yang disanggah. Nah, boleh jadi dengan framing seorang pemimpin yang jadi,
tapi bukan karena kealimannya, tapi adalah karena sebaliknya. Disinilah munculnya mulai sanggahan-sanggahan itu. Kalau dalam bahasa adat tadi, pemimpinnya disanggah oleh siapapun, para pihak yang mengkritisi dari berbagai sudut dan kemungkinan, sehingga inilah yang kita rasakan juga hari ini sedikit banyak riak-riak. Tapi mari kita lihat itu bukan riak, bukan konflik, tapi dinamika politik. Itu lebih menarik barangkali. Dinamika. Ya, diplomatis betul itu, Prof. Dinamika. Jadi kalau dinamika itu pasti dia punya gelombang. Kalau istilah gelombang itu ada belantika. Belantika itu ada naik, turun, pasang, surut. Itulah belantika. Jadi satu ketika dia akan tenang dengan sendirinya. Sampai puncak gelombang itu, turun lagi, datar lagi. Begitulah. Dan itulah dinamikanya. Ya. Tapi ada sedikit yang menarik, Prof. Saya pernah dalam satu sesi akademis dengan Prof. Gitu. Ada sebuah teori, sebenarnya teori umum sih. Yang orang bilang teori Maslow gitu ya, teori kebutuhan. Sebenarnya ada kaitan dengan kepemimpinan. Kebutuhan, ya. Iya, teori kebutuhan itu. Bahwa kemudian sampai pada puncaknya orang membutuhkan sebuah apresiasi. Gitu. Nah, tapi menarik, saya pernah mendengar suatu statement Prof. Sebenarnya kalau teori itu nggak harus selesai di situ. Yang paling tinggi itu adalah spiritual needs mestinya. Bahwa puncak dari sebuah kebutuhan itu harusnya dibentengi dengan spiritual needs. Nah, bagaimana kalau kita kaitkan itu dengan pandangan bagaimana kriteria seorang pemimpin yang akan kita lahirkan. Tapi sebelum mana jauh, kita tahan dulu. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, dan kita masih membahas berkaitan dengan adat dan kepemimpinan menjelang Pilkada 2024. Yang tadi, Prof. Ya, bahwa kita, ya semua orang punya kepentingan, semua orang punya kebutuhan. Tapi saya tertarik dengan hipotesa Anda, bahwa sebenarnya apapun itu harus puncaknya. Sekalipun kita bicara, Anda dulu membukanya dengan teori Maslow, ini sedikit terpotong. Mestinya spiritual need. Nah, di mana kita meletakkan spiritual needs ini di dalam sebuah kepemimpinan? Ya, kalau kita lihat dari teori Maslow itu kan, spiritual need itu kan sering disembunyikan ya. Disembunyikan? Tidak muncul dalam buku-buku. Artinya pada prinsipnya dalam teori itu terdapat sebenarnya? Dapat, dia menemukan penelitian itu. Tapi tidak dimunculkan dalam buku-buku yang ditulis oleh beliau ataupun para pakar manajemen itu. Disembunyikan hampir. Ya, dia muncul hanya 5 sampai pada apresiasi. Gitu. Kan semuanya kan kebutuhan material. Gitu. Semua itu. Nah, sebenarnya kalau saya melihat ini karakter masyarakat. Ketika masyarakat bisa takluk dengan level pertama, itulah kondisi masyarakat suatu negeri sebenarnya, satu negara. Level pertama aja dia udah bisa ditaklukkan dengan baik gitu. Belum lagi kedua, ketiga, boro-boro bicara level 6 spiritual need, ya kan? Walaupun itu sebenarnya menjadi sebuah guidance di dalam apa terhadap semua kebutuhan, termasuk semua kebutuhan, termasuk dalam kepemimpinan. Tapi itu tersembunyi itu. Tidak muncul kayak dalam berbagai teori dan buku-buku manajemen itu. Boleh kita cek semua. Saya sudah cek di mana teori spiritual itu. Ternyata nggak muncul. Yang muncul itu nanti dia ketika dia sudah diapresiasikan. Seperti misalnya oleh Dana Zohar. Kecerdasan spiritual. Penelitiannya menemukan. Sebenarnya itu adalah menjawab penelitian Maslow. Level ke-6 itu. Spiritual need itu. Itulah yang diteliti oleh Dana dan Zohar itu. Ketika orang melakukan sebuah kebenaran, kebaikan, ya kan? Dan berada pada gelombang ilahiyah, itulah puncak kebahagiaan, peak experience, gitu, pengalaman puncak seseorang yang merasakan dia menemukan sebagai pemimpin sejati, sebagai tokoh sejati, sebagai politisi sejati. Jadi dia betul-betul merasa ada marwah kemanusiaan ketika spiritual need itu dia jalankan dalam kehidupan. Tapi kan nggak dipakai itu. Justru itu informasi baru saya dapat itu. Nah, kemudian bagaimana Prof melihat ini? Lagi-lagi hari ini kan ada juga framing yang berbicara begini, bahwa dalam konteks apapun pemilihan hari ini banyak yang kemudian memframingnya bahwa ya, kalau berbicara untuk kepentingan umum, artinya banyak orang yang tidak merasakan efek positif dari penyelenggaraan pemilu. Ada yang mengatakan begitu, saking hopelessnya dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Gitu. Ya sudah, sekarang ini mana yang menguntungkan saja. Gitu. Gimana kemudian dalam perspektif adat kita memandang itu, Prof? Baik. Pertama saya menggarisbawahi tadi, memang branding itu diperlukan.
tapi bukan branding yang sifatnya tadi instan. Ya. Oke. Yang kita bicara awal tadi kan berangkat dari budaya instan, sehingga tampil branding dan juga yang hari ini tiba-tiba jadi, gitu maksudnya. Kan seharusnya branding itu kan dan framing itu muncul dari sebuah proses panjang dan genuine, original, gitu. Bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Jadi bukan dengan instan tampil sebagai seorang pahlawan, tokoh dengan berubah gaya dan penampilan, pokoknya di framing lah gitu. Nah kan tidak begitu kan. Maka itu di dalam adat itu kan ada 5 kriteria ketika kita menetapkan seorang pemimpin. Pertama adalah disilahkan dengan burung kecil ciling mato. Nah itu maksudnya apa? Seorang pemimpin tidak boleh dia mengumbar kesalahan-kesalahan orang lain, anak buahnya, teman sejawat, rekan kerja. Itu istilahnya ciling mato itu. Burung kecil, ciling mato. Ya, itu yang pertama. Tidak boleh dia mengumbar, membuka hal kecil menjadi besar dan segala macam. Nah, yang kedua, burung gedang, duo suaro. Suaronya duo gitu kan. Nah, artinya dia membuat-buat hal, menambah-nambah, yang tidak ada diadakan, sehingga kadang timbullah berbagai isu menyenangkan, atau juga mengerikan, menakutkan. Tidak boleh dengan janji-janji kosong, gitu. Itu pemimpin. Yang ketiga, titian galing dalam negeri. Titian galing dalam negeri. Itu pemimpin tidak boleh tidak punya pendirian. Hari ini ngomongnya A, besok B. Hari ini berjanji, misalnya waktu kampanye, besok mengingkari. Angin sorga, ansor ya. Angin sorga. Jadi lain di depan, lain di belakang. Pokoknya tidak konsisten lah. Ibarat apa katanya tidak itu, komit. Cakap pagi tidak sampai sore. Gitu. Itu tidak boleh. Itu karakter itu. Yang keempat, lubuk nantang rantau. Lubuk nantang rantau. Kan lubuk kan biasanya kan di hilir ya. Ya. Setelah rantau kan, air yang terderas itu kan, tidak boleh nantang. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya katakan sebuah perbedaan, sebuah yang bisa mengarah pada konflik, dia bagaimana harus menutup, meredam, dan menjadi perekat semua perbedaan-perbedaan. Artinya menjadi problem solving. Bukan trouble making. Trouble making. Khawatirnya itu, Prof. Nah, tidak problem solving, problem solver. Bukan justru troublemaker ya. Bukan. Jadi atau justru yang membangun isu. Itu tadi karena branding barangkali ya dibuat tebar sini masalah, tebar sini. Akhirnya apa? Kerjanya nanti sampai selesai kayak pemadam kebakaran. Sini muncul api, padamkan. Yang khawatirnya apinya justru dibuat sendiri. Nah, terakhir, seorang pemimpin itu kan tempat orang bertanya dan balik tempat berberita. Bertanya itu artinya tempat berkomunikasi, minta jalan keluar, hal-hal yang bisa menyelesaikan masalah, minta pertanggungjawaban, minta kerja. Kalau kira-kira yang tidak bekerja kan, kami tidak makan, minta makan. Nah, kira-kira begitu. Nah, balik juga begitu, tempat dia berberita. Jadi tempat dia tempat masyarakat menyampaikan keluh kesah, komunikator, dan juga dia menjadi orang yang bisa merekat segala kebutuhan, masalah, dan kepentingan. Prof, ada kaitan sih dengan teori signifikasi uang tadi. Pemilu, pilkada, dan money politik. Ada yang mengatakan ini sebenarnya rahasia umum sih, bahasa-bahasa begini. Emang punya dana berapa, kan begitu. Nah, bagaimana kemudian kita melihat ini, Prof, dalam kehidupan masyarakat kita? Semua orang bicara lah, money politik itu ancaman demokrasi. Money politik itu merusak tatanan bermasyarakat dan berdemokrasi. Tetapi ya itu tidak habis juga, Prof. Ya. Yang jadi problem itu kan kembali ke bicara awal kita tadi, pada teori kebutuhan. Semakin masyarakat bisa diakomodir dengan materi dalam sebuah proses demokrasi, itu menunjukkan rendahnya tingkat sosial, ekonomi, dan juga politik masyarakat. Itu kan baru level pertama berarti. Iya. Ketika orang bertanya apa yang bisa mengakomodir atau siapa yang bisa mengakomodir, itu kan level pertama sebenarnya. Dengan bisa memenuhi kebutuhan hari ini atau sehari 2 hari misalnya gitu kan, dengan instan. Itu kan kalau dalam kebutuhan Maslow yang pertama itulah level terbawah.
Boro-boro dia sampai 2, 3, 4 sampai 5. Apalagi bicara dengan spiritual need. Itu mustahil, impossible dalam politik. Ini juga mencerminkan sebenarnya sebagai sebuah karakter sebuah negara juga. Kan negara kita kan memang dikenal sebagai underdevelopment countries. Jadi negeri yang masih terbelakang, atau negara yang masih terbelakang, masih berkembang. Nah, ciri khas negara berkembang itu seperti itu. Dia selalu berada pada diskursus perdebatan level-level awal itu, level pertama itu. Jadi dia ditekan sengaja tidak naik ke level-level berikut gitu. Jadi apapun yang mereka lakukan selalu baliknya ke sana pada level pertama itu. Karena itulah brand yang dibangun, brand yang dicitrakan kepada kita. Gitu. Di negara berkembang khususnya. Iya, under development countries itu. Negara yang masih terbelakang, yang berkembang, yang tertinggal. Jadi image itu langsung juga terbangun, terbingkai dalam sebuah sosial kemasyarakatan gitu. Walaupun hari ini sudah masuk ke dunia super cerdas, IT-nya, tapi yang kebutuhan dasarnya tetap saja menjadi dominan di dalam sebuah sistem mekanisme kepemimpinan itu. Kita masih berbicara tentang kebutuhan dasar dan itu belum selesai. Prof, isu dalam pemimpinan. Isu dalam pemimpinan salah satunya yang paling besar hari ini kalau nggak jauh-jauh ya korupsi, Prof. Selalu seperti itu. Ya. Ada apa dengan persoalan itu kalau Anda melihat, Prof? Dalam kacamata adat sendiri? Ya, korupsi ini kan salah satu penyakit berarti ya. Penyakit karakter. Salah satu tadi yang kita katakan itu adalah mereka titian galing dalam negeri. Berarti itu kan harus dia berpegang dengan sumpah harusnya kan. Sumpah kan sudah jelas. Tidak akan melakukan ini dan segitu. Termasuk salah satu korupsi. Berarti kan mengingkari janji. Ini yang dilanggar dalam perspektif adat. Janji, sumpah dan karakter seorang pemimpin dalam adat tadi. Titian galing dalam negeri. Tidak berpegang teguh dengan janji, dengan sumpah, dan dengan apa yang sudah dia buat sebuah komitmen dengan masyarakat untuk mensejahterakan, untuk keadilan, untuk peningkatan, pengembangan. Tapi dalam realita, ya bisa berubah, bisa tertunda, atau tidak berjalan sama sekali. Gitu. Itulah yang disilakan dengan titian galing dalam negeri. Maka itu salah satu kriteria pemimpin yang harus kita pilih kalau secara adat harus orang yang bukan titian galing, tapi titian mantap dalam negeri. Bukan galing. Galing itu kan kayak sebuah kayu bulat. Dia bisa kiri kanan. Gitu ya. Itu tadi dibilang ngomong pagi tidak sampai sore petang gitu kan. Tidak komitmen. Tidak komitmen. Kalau istilah dalam bahasa manajemen kepemimpinan gitu. Tidak komit, tidak konsis, tidak akuntabel. Nah itu bahasanya kayak gitu. Izin Prof, kesimpulannya baik. Dan pesan-pesan. Ya, ada satu yang tadi ya saya katakan karakter kelima itu sangat penting untuk seorang pemimpin. Yaitu pergi tempat betanyo, balik tempat bebarito. Artinya mereka adalah orang yang problem solver, bukan troublemaker. Jadi jangan nanti ketika dia jadi pemimpin, nambah masalah baru, bikin problem baru, bikin konflik baru. Nah, maka diharuskan adalah mereka yang problem solver. Dan itu tentu bukan muncul dari pemimpin yang branded atau framing yang instan tiba-tiba. Tapi betul-betul dia melalui proses genuine, asli, mereka menjadi orang yang layak dijadikan, dituakan, jadi seorang pemimpin dalam sebuah negeri. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Diskusi yang luar biasa, Prof. Santai tapi lumayan dan sangat berisi.